habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mereka itu yang mencintai keimanan. Bahkan ketika Allah pun menurunkan malakul maut ketika mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga istiqomah di atas keimanan. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, lalu kemudian mereka beriman istiqamah dengan Allah, maka insya Allah kita akan mendapat kabar gembira, yaitu surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqamah. Dan mudah-mudahan juga kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini. Ya, kita alhamdulillah sudah hampir melewati setengahnya. Ya, sekarang kita masuk di hari yang ke-13 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan insya Allah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mudah-mudahan ya, ayat ini bisa menjadi renungan tadabbur buat kita semua, yaitu Quran surah Toha ayat yang ke-132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, karena ayat ini ada beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Paling tidak ada 4 pelajaran yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Pelajaran yang pertama di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati, dan hendaklah kalian perintahkan kepada keluarga kalian untuk melaksanakan ibadah sholat. Kata para ulama, saking pentingnya kedudukan sholat di atas ibadah-ibadah yang lainnya, ya, sampai-sampai di dalam ayat ini Allah menghususkan. Umumnya banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah, ya, karena memang Allah menciptakan kita, ya, manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Tetapi di ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah secara spesifik memerintahkan kita dan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Gitu, ya. Oleh karenanya kata para ulama, tidak ada ajakan yang paling mulia dalam rumah tangga, ya, melebihi ajakan kita untuk melaksanakan sholat. Gitu. Mungkin ajakan-ajakan yang lainnya baik, ya, tetapi kata para ulama, gara-gara ayat ini menyimpulkan tidak ada amal ma'ruf yang paling utama melebihi amal ma'rufnya kita mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Dan tidak ada ketaatan yang lebih besar, ya, tidak ada ketaatan yang lebih besar, ya, melebihi ketaatan seseorang melaksanakan ibadah sholat, ya.
Karena ibadah sholat ini punya kedudukan yang sangat khusus dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah sholat itu adalah satu-satunya syariat ibadah yang Allah turunkannya di langit. Jadi Bapak Ibu saum, haji, zakat, apapun ibadahnya itu syariat ibadah yang Allah turunkannya di bumi. Lain dengan sholat. Sholat itu syariatnya ibadah yang Allah turunkannya di langit. Bukan lagi langit 1, 2 sampai langit yang ke-7, tetapi syariat sholat Allah turunkan di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Dan satu-satunya syariat ibadah yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melewati perantara malaikat Jibril. Saum perantara malaikat Jibril, haji perantara malaikat Jibril, ya. Apalagi zakat perantara malaikat Jibril. Tetapi untuk sholat Allah turunkan kepada Nabi tanpa ada perantara malaikat Jibril, saking pentingnya, ya, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada keluarga kita, mengajak untuk melaksanakan ibadah sholat. Gara-gara ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang awalnya ayat ini dinisbatkannya kepada Nabi. Wa'mur ahlaka, ya, Muhammad perintahkan kepada keluargamu. Bagaimana respon Nabi ketika ayat ini turun? Kata para ulama, ketika ayat ini turun, respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir berbulan-bulan Nabi senantiasa mengetuk pintu rumah putrinya, mengetuk pintu tempat tidurnya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi gara-gara ayat ini tuh Nabi mengetuk pintu tuh, Fatimah sholat, Ali sholat. Padahal kita ketahui siapa Fatimah, gitu kan? Ya, Fatimah itu nggak usah diragukan lagi ketakwaannya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Fatimah itu termasuk salah satu dari 4 wanita penghulu surga. Gitu. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib itu pemimpinnya para pemuda di surga. Gitu. Tetapi gara-gara ayat ini sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk kamar tidurnya Fatimah, lalu Nabi mengatakan, Fatimah sholat, begitu. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Nah, jangan sampai kita selaku orang tua, ya, memberikan jalan, fasilitas kepada anak keturunan kita hanya untuk mengejar dunianya saja. Gitu. Karena salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kata para ulama, salah satu upaya untuk menjaga keluarga kita itu dari siksa api neraka yaitu hifdzus salat. Bagaimana keluarga kita dijaga, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah sholat, ya. Dalam kondisi apapun, ya, kehidupan kita ini silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Allah pergilirkan kondisi kalian. Kadang ada satu kondisi di mana Allah turunkan ujian kepada kita. Allah turunkan musibah kepada kita. Lalu kemudian kita mungkin sedih di saat itu. Atau ada kondisi yang sebaliknya. Bukan ujian yang Allah berikan, boleh jadi ada nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Hatta dalam kondisi yang seperti itu pun Allah perintahkan kepada kita jangan meninggalkan sholat. Ketika ada ujian, Allah perintahkan kepada kita, wasta'inu
bis sabri wassalat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, manakala Nabi sedang mendapatkan ujian, sedang mendapatkan musibah, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah salat. Atau kondisi sebaliknya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak karunia, banyak nikmat, maka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Ya, sungguh kami yang telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi yang diberikan nikmat oleh Allah bukan hanya Nabi, termasuk kita, ya. Dan nikmat Allah itu diberikan kepada kita sangat banyak. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang akan kalian dustakan? Dan niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mampu menghitung nikmat Allah, dan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka di saat kondisi di mana kita mendapatkan banyak nikmat, kata Allah apa? Fasholli li rabbika. Maka kita pun jangan meninggalkan salat. Ini pelajaran yang pertama, ya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan yang Ramadan paling tidak kita jadikan momentum buat kita, buat keluarga kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah sholat. Kenapa? Karena secara khusus perintah kita kepada keluarga gitu untuk melaksanakan ibadah sholat gitu. Lain lagi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Bagaimana responnya Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini? Umar bin Khattab bukan lagi membangunkan pasangan keluarganya untuk melaksanakan sholat fardu, tetapi gara-gara ayat ini Umar bin Khattab membangunkan keluarganya di sepertiga malam untuk tahajud. Masya Allah. Gara-gara ayat ini, wa'mur ahlaka bisolati, ya, perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat fardu, tetapi Umar bin Khattab membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ikhwatul iman rahimakumullah, pelajaran pertama ini bisa kita amalkan insyaallah, ya. Kita ngajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Hikmah yang kedua di dalam ayat ini, wastabir alaiha, dan hendaklah kalian bersabar atasnya. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya dua. Wastabir di sini, yang pertama, kita mesti bersabar di saat kita mengajaknya. Itu. Jadi artinya Bapak Ibu ngajak anak, ngajak keluarga sholat itu nggak cukup sekali dua kali. Gitu maksudnya. Wastabir alaiha itu artinya kalian mesti bersabar di saat kalian mengajaknya. Karasa Bapak Ibu, ya. Kadang ngajak anak sholat kudu rewel gitu dah, ya. Nggak cukup sekali, nak sholat. Apalagi kalau anak kita sedang main gadget misalnya, ya, udah asik dengan gamenya, ya. Jangankan disuruh sholat, dititah daharga hese bisa gitu dah, ya. Ya. Ya, maka kata Allah, wastabir alaiha. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar. Yang pertama, wastabir alaihi itu bersabar mengajaknya, gitu. Ya. Jadi jangan bosan Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya ketika ada kalimat aqimis sholah, ya, itu bukan hanya menegakkan, mendirikan sholat. Misalnya ada ayat dalam Quran surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu seringkali diartikan dalam terjemahannya, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, atau
selain pemimpin, ar-rijal qawwamuna, laki-laki itu yang qawwam itu dari akimis sama tuh qawwam, menegakkan. Laki-laki itu yang menegakkan ya secara sempurna gitu kan. Ya. Makanya sebagian ulama memaknainya melindungi gitu ya. Ya, melindunginya bukan sesaat gitu ta. Tetapi laki-laki itu melindungi sampai kapan? Secara sempurna dia melindungi keberadaan wanita. Dan melindunginya seorang laki-laki kepada wanita bukan hanya diberikan kebutuhan pangannya, sandangnya, papannya, tapi bagaimana seorang laki-laki mampu melindungi pasangan keluarganya dari siksa api neraka. Ya, qawwam itu maknanya. Gitu. Ya, jadi yang namanya melindungi itu bukan sekali dua kali, terus menerus. Begitu juga yang pertama, wastabir alaiha. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Makna yang kedua, makna wastabir alaiha itu, dan hendaklah kalian bersabar mengerjakan sholat. Gitu. Kalau tadi sabarnya apa, Pak? Sabar dalam mengajaknya memang kerasa, Pak, ya. Ngajak keluarga untuk sholatnya kadang butuh sabar gitu. Tetapi makna yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wastabir alaiha, kata para ulama itu, dan hendaklah kalian bersabar dalam mengerjakan sholat itu. Ya. Tadi aqimis sholat itu bukan hanya semata-mata menegakkan, mendirikan, tetapi mengerjakan sholat secara sempurna. Itu salah satu maknanya wastabir alaiha. Dari sekian ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang secara khusus langsung sampai Nabi sebutkan di dalam hadis, ya, kata Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nggak ada hadis begini, hajilah kalian ya sebagaimana aku haji. Gitu. Saumlah kalian sebagaimana aku saum, walaupun tetap kita senantiasa mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi salat ya, makna wastabir alaiha, bagaimana Nabi salat, dan kemudian kita bisa mengaktualisasikan ibadah salat kepada kita. Namanya wastabir alaiha. Memang pada umumnya ibadah itu butuh kesabaran, Pak. Dan saya pernah menyampaikan bahwa kesabaran dalam ibadah, ya, kata para ulama, itu sabarnya pakai huruf to. Ya, dalam bahasa Arab sebetulnya kalau nggak pakai huruf to, wasbir alaiha saja udah cukup. Ya. Jadi kalimat Al-Qur'an itu wasbir, bersabarlah kalian. Tetapi yang hubungannya dengan ibadah rata-rata bukan wasbir, tetapi Allah sebutkan dengan wastobir. Kata para ulama, kalau ada satu huruf ataupun kalimat kemasukan huruf to, itu menunjukkan kedudukannya lebih tinggi. Ya. Saya pernah mencontohkan bagaimana dalam bahasa Arab makna soffa, sofi itu artinya suci. Ya, makanya Nabi itu suci. Ya, Nabi itu suci. Ya. Tetapi dari sekian banyak Nabi yang Allah utus, Nabi Rasul yang Allah utus, maka hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan gelar Al-Mustafa. Dari kata Sofi itu tuh. Al-Mustafa itu yang terpilih. Nabi itu suci, terpilih. Tetapi dari sekian Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Mustafa. Kemasukan huruf to. Misal, Bapak Ibu, di ayat yang lain bagaimana Allah menyebutkan wastobirnya, sabarnya dalam ibadah menggunakan huruf to. Quran surat Maryam ayat yang ke-65. Kalau tadi jelas sholatnya secara khusus, ini yang sifatnya umum ibadahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Kata Allah, dialah yang menguasai langit dan bumi, ya, dan segala isinya.
Lalu apa kata Allah? Fa'budhu, maka beribadahlah kalian. Cukup nggak? Nggak cukup. Tetapi Allah lanjutkan dengan kalimat wastobir li ibadatihi, dan hendaklah kalian bersabar di saat kalian sedang beribadah kepada Allah. Gitu. Nah, jadi kata para ulama, bedanya sabar dalam ibadah dengan sabarnya seseorang ketika mendapatkan ujian. Kan Allah perintahkan Bapak Ibu sekalian, di saat Allah turunkan ujian kita bersabar. Tapi bersabarnya kita ketika mendapat ujian kapan? Ketika ujian itu turun. Ketika musibah itu datang, maka di saat itulah perintah sabar. Ya. Ketika ujiannya datang. Ya, mungkin setelah ujian datang, berputarnya waktu, ya, maka saat itu ikhwatul iman rahimakumullah, boleh jadi Allah ganti bukan dengan ujian tetapi kenikmatan. Ya, beda dengan sabarnya orang dalam beribadah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Orang yang bersabar ketika beribadah itu tidak cukup satu kali, tetapi kata Imam Al-Ghazali, sabarnya seseorang dalam beribadah itu dalam 3 kondisi. Kapan seseorang bersabar dalam ibadah? Yang pertama, as-sabru qoblal ibadah. Yang kedua, as-sabru indal ibadah. Dan yang ketiga, as-sabru ba'dal ibadah. Kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar sebelum ibadah, Pak. Ya, sabar sebelum ibadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, kadang kita mau datang ke masjid aja, sebelum sholat saja ujian hawa nafsu itu di rumah, gitu kan? Datang jangan begitu kan? Aduh, gitu. Sepadahal belum ibadahnya, baru dari rumah dulu gitu dah. Tapi mesti kita bersabar dulu sebelum ibadah, ya. Mau datang ke pengajian, datang jangan kayak, aduh malas, ngantuk, apalagi bangunnya agak malam, subuh, saum gitu kan. Sabar dulu. Tapi alhamdulillah kita mampu menundukkan hawa nafsu sehingga kita melangkahkan kaki datang ke tempat ini. Bismillah. Baru kita ibadah nih. Sabar nggak di sini? Butuh sabar ketika ibadah. Apa cukup setelah ibadah kita bersabar? Tidak. Maka kita pun harus bersabar setelah ibadah kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang ibadahnya sia-sia. Kenapa? Karena dia ibadahnya sudah sabar, ya, ketika beribadahnya, tetapi orang itu belum tentu bisa sabar setelah ibadah. Makanya kalau ibadah kan nggak boleh diceritain gitu kan, harus sabar, Pak. Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian. Dengan cara apa? Ya, menceritakan ke orang lain, ya, merendahkan orang yang menerimanya, gitu kan? Artinya apa? Ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa ibadah itu butuh kesabaran. Makanya kata para ulama, inilah salah satu makna wastobir alaiha. Salat wastobir, ibadah wastobir. Jadi hikmah yang kedua di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala wastobir alaiha. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmah ayat ini, Bapak Ibu sekalian, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Ya, ini ayat Allah. Allah yang langsung menyampaikannya. Ya, ya. Bukan ucapannya Nabi lagi. Ucapan Nabi saja kita mesti yakini, apalagi ini ucapan Allah. Kata para ulama, ya, Bapak Ibu sekalian, ini Allah menyebutkan ayat tentang sholat digandengkan dengan rizki. Ya. Dan kalimatnya apa? Seolah-olah Allah ingin memastikan kepada kita, la nas'aluka rizqan, sesungguhnya kami tidak minta rizki kepadamu, nahnu narzukuk, tetapi kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Dan kata para ulama, ya, Allah akan memberikan rizki kepada siapa? Wastobir alaiha fis salat, kepada orang yang bersabar dalam melaksanakan
salat. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maka salat yang kita lakukan asal salatnya wastabir alaiha, ya, maka salat itu adalah salah satu pintu sebab datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan cukupkan rizkinya, dan rizki yang ada akan menjadi rezeki yang barokah. Bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa aqimis shalah. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian, sebagian orang karena urusan bisnisnya, karena urusan usahanya, sampai kemudian mereka meninggalkan sholat, atau paling tidak melalaikan sholat gara-gara takut hilang kesempatan rezekinya. Padahal kata Allah, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, ya. Ya, ada banyak orang yang begitu melalaikan sholat gara-gara urusan dunianya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, dalam kondisi apapun yang diingat oleh Nabi sholat. Bahkan kondisi lelah, capek sekalipun, karena Nabi baru pulang dari perjalanan jauh, lelah, capek, Pak, apa yang diingat oleh Nabi? Dalam hadis, ya Bilal, arrihna bis salat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Coba, Pak. Sehingga kalau kita, Pak, habis jalan jauh, safar jauh, Pak, pulang ke rumah, istirahatna urang mah ngagoler, Pak. Tapi Nabi arrihna bisalah, masya Allah, ya. Oleh karenanya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, utamakan salat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat dunya hammuhu, siapa orang yang menjadikan dunia itu obsesi di dalam hidupnya, farraqallahu alaihi amruh, maka Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Tuh kata Allah, ya. Maka lupa, ya, akan dicerai-beraikan. Wa ja'ala faqrahu, kata Nabi, dan Allah akan jadikan kefakiran baginya. Tetapi kondisi sebaliknya, Nabi mengatakan, man kanat akhiratu hammuhu, dan siapa orang yang menjadikan akhirat itu obsesi di dalam hidupnya, tujuan dalam hidupnya akhirat, cita-cita di dalam hidupnya, jama'allahu alaihi amruh, maka Allah akan bereskan setiap urusan-urusannya. Wa ja'alahul ghina'u fi qalb, dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, atathud dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan dunia padanya. Tuh, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ibadah benar, wastabir alaiha, makna wastabir alaiha bisa jadi istiqomah, kita melaksanakannya secara sempurna, lalu kemudian kita istiqomah dalam melaksanakannya. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah yang seperti itu bukan hanya serta-merta mendatangkan ampunan bagi kita, tetapi menjadi pintu rizki bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah apapun. Wastabir alaiha. Di dalam Quran surat Jin ayat yang ke-16 misalnya, Allah firmankan, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu ala tariqah, ya. Kata Allah, siapa orang yang istiqomah, ya, di atas thariqah jalan Allah, kata para ulama, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la asqainakum ma'an ghadaqa, maka Allah akan berikan kepada mereka air yang berlimpah. Kata para ulama, tafsirannya apa? Ma'an ghadaqa itu Allah akan cukupkan rizkinya. Ya. Kadang saya sering lewat, jadi Masya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian, ada pom bensin di Cimahi itu, tepatnya di Cilember, ya. Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan tuh, ya, dari dulu sampai sekarang masih tuh, saya perhatikan 15 menit sebelum azan tutup tuh pom bensin itu, Pak. Ya.
Yang lainnya mas saya yang lihat hanya di sana ya, di Cilember yang saya lihat gitu ya. Pas ketika ngobrol penasaran aja nih, subhanallah gitu kan. 15, kalau kita bicara benefit, keuntungan, berapa tuh yang hilang coba tuh ya. 15 menit Pak, lumayan tuh Pak ya. Ratusan ribu gitu kan misalnya. Tapi 15 menit sebelum azan itu pom bensin tutup loh Pak ya. Ya. Ada orang usahanya sampai begitu tuh. Bukan semata-mata mengejar dunia gitu. Saking memperhatikan ibadah sholatnya gitu ya. Ya persis lah. Misalnya kalau di Saudi sana ada azan gitu kan, tutup dulu toko begitu kan ya. Kalau kita tutup toko gitu kan ya, wah udah hilang gitu kan barang-barang gitu kan. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, itu yang ketiga ya, bahwa hikmah daripada ayat ini ternyata ya, solat kita itu bisa mendatangkan rezeki kita. Dan Allah mengaitkan ayat rezeki dengan solat gitu. Nah, nahnu narzuquk. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini menjadi perhatian bagi kita semua, bagi saya ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita ya. Karena kalau seseorang sudah bisa menegakkannya dengan sempurna ibadah sholatnya ya, maka insya Allah beres yang lainnya Pak. Jadi kalau kita sholatnya sudah benar, insya Allah beres yang lainnya Pak ya. Kata Allah dalam ayat ya, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar ya, dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan fasya dan munkar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pada diri kita, maka kalau lihat ayat ini, salah satu kuncinya kembali kepada sholat gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, hikmah yang keempatnya, wal aqibatu lit taqwa, dan Allah akan berikan akibat ya, dampak yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa ya. Karena ketika Allah menjelaskan tentang sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, maka yang pertama kali Allah sebutkan dalam ibadah ya, dalam ibadah, konteksnya ibadah, maka Allah jelaskan pertama kali siapa orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah ya, alladzina yuqimunas shalah. Ketika Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, yang pertama mereka yang senantiasa menegakkan sholat secara sempurna gitu. Dan oleh karenanya siapa yang menegakkannya dengan sempurna, wal aqibah, dan akibatnya akan mendapatkan kebaikan. Bukan di dunia saja tadi Allah berikan rezeki, Allah cukupkan rezekinya, Allah berikan keberkahan atas rezekinya, tetapi setelah kita meninggalkan dunia, orang yang senantiasa aqimi shalah pun akan mendapat jaminan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis Nabi kan menyebutkan bahwa amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat ya. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lainnya juga baik. Jadi ibu bapak, kalau kita lihat dalil-dalil ini, perhatikan ibadah sholat kita ya. Di surga itu ada surga paling tinggi Pak Bu. Namanya surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Bagi siapa coba surga Firdaus itu? Bagi orang yang sholat. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ya. Kata Allah Subhanahu wa taala alladzina hum apa Ustaz ayatnya? Mereka itu yang senantiasa menjaga salatnya ya. Fi sholatihim daimun yuhafizuna fi sholat, orang yang senantiasa menjaga sholat. Siapa mereka? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun. Mereka itu yang mendapatkan warisan. Apa warisannya? Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Coba Pak. Coba. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, dilihat dari ayat ini, siapa mereka? Yang menjaga sholat ya.
alladzina yuhafizuna ya salatihim yuhafizun ya salatihim yuhafizun, mereka yang senantiasa menjaga salatnya, alladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Coba. Jadi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita lihat ayat ini, oh ternyata orang yang berhak mendapatkan surga Firdaus itu orang yang menjaga salat. Coba. Makanya wal akibatu littaqwa ya. Bahkan kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ini hadis disampaikan oleh Abdullah ibn Umar, kata Nabi, man yuhafidhus shalah, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhan, kata Allah. Kata Nabi, maka orang yang menjaga salat itu Allah akan berikan cahaya kepadanya ya, petunjuk kepadanya gitu. Dan sebaliknya, lam yuhafidhuna shalah, siapa orang yang tidak mampu menjaga salatnya ya, maka Allah tidak berikan cahaya kepadanya, Allah tidak berikan petunjuk kepadanya. Bahkan kata Allah, ma'a fi yaumil qiyamah ya, dan dia nanti di hari kiamat akan bersama dengan Qarun wa Fir'aun wa Hamman ya, wa Ubay bin Khalaf. Itu hadis Nabi itu. Orang yang tidak mampu menjaga sholat itu nanti dia di nerakanya berada dengan namanya orang-orang yang paling kafir ya, akan dibersamakan nanti dengan orang-orang yang paling mendustakan Allah. Siapa mereka? Qarun. Siapa mereka? Fir'aun, Hamman, kemudian Ubay bin Khalaf. Itu hadis riwayat Imam Ahmad gitu. Jadi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan satu ayat ini ya kita bisa mengambil hikmah ya, pelajaran dari ayat ini 4 hal. Yang pertama ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak keluarga kita untuk senantiasa melaksanakan sholat. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, baik sabar mengajak keluarga kita untuk sholat, atau yang kedua kita sabar dalam melakukannya, ibadah sholat. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa baik ataupun kualitas sholat kita itu adalah salah satu sebab datang pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, insya Allah bagi orang yang senantiasa menjaga sholat, wal aqibah, akan mendapatkan wal aqibatul taqwa, akan mendapatkan kebaikan, kesesudahannya itu akan mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Itu saja ikhwatul iman rahimakumullah ya. Mudah-mudahan Ramadan ini salah satu momentum untuk kita jadikan buat meningkatkan kualitas ibadah sholat kita insyaallah. Itu ikhwatul iman rahimakumullah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, wal afa minkum. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Pak Haji cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan baca hamdalah dan doa akhiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.